Lalu untuk ukur kemampuan ini juga sangat penting ya. Jangan sampai nanti kemampuan kamu sebenarnya di bidang IPS, kamu malah ngambilnya di bidang IPA, itu nanti akan eh, keteteran atau mengikuti dalam perkuliahan ini ya. Contohnya ketika kalian ingin kuliah, kalian memaksakan diri yang tadinya dari IPS ngambil jurusan yang di IPA, ini nanti kalian akan di sana mendapatkan tantangan yang belajarnya itu dari nol lagi. Lain halnya dengan kalau kalian yang tadinya di IPS ngambil lagi yang jurusan IPS, nanti berarti kalian udah paham ke depannya. Nah, tentunya biaya akan membengkak ya. Karena apa? Nanti waktu kuliahnya yang ditempuh akan menjadi lebih lama ya. Selain itu hasilnya juga kurang maksimal. Makanya ini kedepannya yang ingin kuliah jangan sampai memaksakan atau suka sesaat. Ini biasanya banyak yang hanya suka sesaat pada jurusan itu. Jadi jangan sampai dipaksakan. Terus ukur juga kemampuan finansial kamu. Jadi ekonomi keluarga yang paling penting di sini. Jangan sampai nanti memberatkan, membebani untuk ekonomi keluarga. Jangan sampai ya, kalau bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua. Jadi jangan bersedih jika ekonomi orang tua tidak mencukupi, karena insya Allah nanti akan ada beasiswa. Namun untuk beasiswa sendiri nanti Pak Ade akan share di video berikutnya. Di video berikutnya insya Allah Pak Ade akan share juga beberapa jalur masuk kuliah. Oke, lanjut lagi. Kalian ingin bekerja nih, pikirkan juga skillmu. Nah, apa sih yang harus dipikirkan skillnya itu? Biasanya banyak juga dari lulusan SMA yang ingin langsung bekerja. Tentunya bagi lulusan SMA itu harus mempunyai skill dan kemampuan lebih. Hal ini berbeda dengan mereka yang lulusan SMK, karena SMK itu kan dilatih untuk langsung terjun di dunia kerja. Tapi kalau SMA itu bisa fleksibel ya, dunia kuliah luas, dunia kerja juga luas. Sebagai solusinya nih untuk mengasah dan melatih skill itu menghadapi dunia kerja, maka kamu harus mempersiapkan diri, yaitu dengan belajar di lembaga-lembaga keahlian, di BKK atau LPK itu juga ada ya. Nanti kalian akan benar-benar diasah. Jadi untuk yang ingin bekerja jangan apa ya, jangan ragu itu kalian harus belajar lagi, mempunyai skill yang lain. Kalau di SMA Negeri 1 Bantar Kalung sendiri, insya Allah nanti di awal tahun itu ada ujian komputer, walaupun kita jarang mengikuti ekstra komputer, nanti insya Allah akan ada ujian komputer di tahun depan. Makanya itu nanti sangat penting nih, karena akan mendapatkan yang namanya sertifikat komputer yang nantinya itu akan menjadi nilai tambah kalian untuk daftar bekerja. Oke? Lalu hal apa yang paling penting yang harus kalian persiapkan untuk bekerja itu? Yang pertama adalah kamu harus memiliki skill, ya, ini yang paling penting. Contoh, kalian memiliki pengetahuan lebih dibanding di bidang komputer atau di dalam penghitungan, itu menguasai Excel, Word, itu juga bagus, itu menjadi nilai plus, itu memiliki skill lebih lah. Yang kedua, kamu harus memiliki motivasinya. Ini motivasi itu harus kuat, karena banyak orang yang sering putus asa. Contoh, melamar di salah satu terus akhirnya ditolak, akhirnya dia tidak melamar lagi karena putus asa. Itu salah sebenarnya. Tetap harus melamar lagi sampai nanti insya Allah jodoh pekerjaannya ada gitu. Terus yang selanjutnya, kamu harus siap berkompetensi setelah diterima kerja nantinya. Ini bekerja itu nanti kalian penuh dengan tekanan, penuh dengan tuntutan atau beban, itu kalian harus siap. Karena yang namanya bekerja itu, contoh sebagai karyawan, berarti kalian harus patuh pada peraturan atasan. Kamu harus menentukan target pribadi dalam waktu 5 tahun mendatang. Nah ini sebenarnya jangan sampai 5 tahun, kalau bisa 3 tahun lah, paling lama itu paling sedikit 3 tahun ke depan kalian harus punya planning nanti ke depannya. Jangan sampai nanti kalian menjadi karyawan terus, kalau bisa kalian menciptakan pekerjaan. Nah ini yang terakhir, kamu harus menentukan mau pilih yang mana nih, bekerja pada orang lain sebagai karyawan atau menjadi membuat usaha sendiri atau lapangan kerja sendiri.
Walaupun nanti kalau membuat lapangan sendiri itu pasti kalian butuh modal, yaitu nanti kalian harus persiapkan. Oke, selanjutnya satu hal yang paling penting ini untuk kedepannya, kalian mau kuliah, kalian mau bekerja, kalian mau menikah, atau kalian mau nganggur, itu yang paling penting adalah restu orang tua. Kenapa restu orang tua? Orang tua itu merupakan apa yang paling utama, karena restu orang tua itu tidak tergantikan. Misalkan kita mau gantikan dengan gunung saja, gunung yang ada di dunia itu tidak tergantikan. Jadi restu orang tua itu tidak ternilai harganya. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak sejalan dengan orang tua. Makanya di semester 1 ini sebelum menghadapi semester 2 nanti, karena itu adalah semester akhir kalian, jangan sampai kalian tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Makanya dari sekarang kalian sering-sering komunikasi dengan orang tua. Bicarakan dari hati ke hati tentang keinginan kalian, tentang keinginan orang tua, agar nantinya sejalan. Karena banyak dari pengalaman yang sebelumnya dari kakak kelas kalian, banyak ketika tidak sesuai dengan keinginan orang tua, akhirnya kedepannya tidak diperlancarkan. Makanya untuk kedepannya ini pesan dari Pak Ade, mudah-mudahan kalian sudah komunikasi dengan orang tua, itu yang paling penting. Nanti insya Allah kedepannya Pak Ade juga akan share video tentang jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu kan ada dua, yaitu perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta. Insya Allah nanti di video yang selanjutnya Pak Ade akan share tentang jalur-jalur masuk kuliah. Namun untuk sebelum menghadapi jalur itu, kalian harus komunikasi dengan orang tua, apa yang akan kalian pilih nanti ke depannya. Ingat ya, kalian harus tegas menghadapi pilihan, kalian harus punya komitmen dalam menghadapi pilihan, dan kalian tentunya harus sejalan dengan keinginan orang tua. Jangan sampai nanti malah tidak sejalan dengan orang tua. Ini kebanyakan kalau tidak sejalan ya nggak bakal lancar ke depannya. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah Pak Ade akan share juga video tentang jalur masuk kuliah dan beasiswa. Oke, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Kurang lebihnya Pak Ade ucapkan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, tambahan. Kalau ada yang masih bingung atau masih belum paham, kami guru BK, insya Allah ada Pak Ade, ada Bu Ola, Bu Rizka, itu akan siap selalu membimbing kalian. Kalian juga jangan sungkan bertanya. Insya Allah WA-nya sudah punya semua kan. Nanti kalau ada yang tidak punya nomor WA-nya kami guru BK, kalian bisa tanya ke temannya. Karena ada grupnya juga untuk kelas 12. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya ya. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya Pak Ade minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.